Yang namanya Islam liberal atau kelompok-kelompok liberal di dalam Islam ini, mereka ingin menggiring opini umat Islam untuk kita toleran dan berdamai dengan para pelaku homoseksual itu. Minimal kalau kita tidak ingin menghalalkan atau melegalkan homoseksual, kita cukup tidak memvonis mereka sesat dan sebagai orang-orang yang menyimpang dari ajaran agama. Padahal mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari fitrah dan agama. Tidak perlu, misalkan memang kita tidak diperintahkan oleh agama kita untuk menghakimi. Ya. Ada hukuman bagi para pelaku homoseksual, tetapi lebih baik caranya adalah dengan mendakwahi mereka, melakukan pendekatan-pendekatan kepada mereka untuk menyadarkan mereka supaya kembali kepada fitrahnya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara, Bapak-bapak, saudara yang berbahagia, kita sering mendengar, ya, baik itu di media massa, kemudian juga televisi, atau di koran-koran, di majalah-majalah, perdebatan-perdebatan seputar apa yang dinamakan dengan Islam liberal. Pernah mendengar? Tentu pernah mendengar. Islam liberal di Indonesia ini sebenarnya kalau kita mau urut jauh ke belakang, itu sudah dimulai pada era tahun 80-an. Pada saat itu Menteri Agama Republik Indonesia dijabat oleh Munawir Sazali. Ya. Pak Munawir Sazali ini adalah sosok yang unik. Dia aslinya seorang diplomat Departemen Luar Negeri. Tentu bapak-bapak di sini mungkin ada yang bekerja di Deplu, ya, atau apa namanya, sudah pensiunan. Karena di sekitar sini komplek ada juga komplek Deplu, ya. Itu beliau ketika menjadi staf kedutaan atau perwakilan tetap RI di PBB atau di New York. Itu kemudian beliau berkesempatan juga untuk mengambil S2 bidang politik Islam dan juga S3-nya di McGill University. Lalu kemudian berkenalan dengan banyak pejabat-pejabat penting di Indonesia. Di antaranya adalah LB Murdani, orang kepercayaan almarhum Soeharto. Karena sosoknya yang unik sebagai seorang birokrat, lalu kemudian mendalami Islam, terutama lagi politik Islam, beliau kemudian dipercaya berubah haluan dari jalur diplomat menjadi seorang menteri agama. Nah, disinilah ada sebuah kepentingan Orde Baru yang pada saat itu memang sedang, kalau kita bicara politik, ya, tentu kita bisa perdebatkan betul atau tidaknya, sedang menjalankan praktek ekonomi liberal. Ya. Kemudian bagaimana mendamaikan Islam dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Nanti ada kaitannya. Ini kemarin
ada tayangan Siti Musdah Mulia dan lain sebagainya yang berbicara tentang bagaimana hubungan antara Islam dengan ideologi negara. Nah, saudara-saudara, bapak-bapak, bagaimana mendamaikan Islam dengan ideologi negara atau Pancasila? Ini merupakan satu kepentingan pemerintah. Lalu Munawir Sazali ini, ya saudara-saudara, itu banyak sekali melakukan agenda proyek-proyek untuk meliberalkan studi Islam di perguruan tinggi agama Islam, IAIN, yang sekarang bermetamorfosa menjadi Universitas Islam Negeri. Nah, kebetulan saat itu IAIN dipimpin oleh juga seorang pemikir liberal, bahkan termasuk generasi pertama liberal Islam di Indonesia, yaitu Profesor Dr. Harun Nasution. Harun Nasution ini juga sosok yang unik. Dia pernah belajar di Al-Azhar, Kairo, lalu kemudian mengambil S2 dan S3-nya. Dia merasa tidak puas dengan Al-Azhar karena dianggap terlalu kolot, tradisional, lalu dia hijrah mengambil kuliah di American University in Cairo dan kemudian ambil S2 dan S3-nya di McGill University atas rekomendasi dari Dr. atau Profesor Dr. Rashidi, Muhammad Rashidi, mantan Menteri Agama RI yang pertama. Tapi kemudian pada perjalanannya ini Pak Harun Nasution pulang ke Indonesia membawa ide-ide liberal, lalu ketemu dengan cocok dengan pemikiran Menteri Agama di Indonesia, sehingga digelarlah satu upaya gerakan atau liberalisasi untuk meliberalkan studi Islam. Bukan hanya, kalau pemerintah itu kan terkait dengan masalah liberalisasi ekonomi, sosial, budaya dan politik dan lain sebagainya, tapi ini masih yang bidang keagamaannya juga disentuh, ya, melalui liberalisasi kurikulum studi Islam di tanah air. Nah, Bapak-bapak hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu berkembang fenomena Islam liberal tahun 80-an yang masih digawangi oleh generasi-generasi tua, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Cak Nurholis Majid. Lalu generasi ketiganya itu Cak Nur waktu itu sama seangkatan dengan Dawam Raharjo yang dikenal, dan Gus Dur yang dikenal sebagai pembela Ahmadiyah, ya, dan juga aliansi untuk kebebasan beragama yang kemudian menimbulkan konflik horizontal di tengah-tengah umat Islam. Nah, awalnya saudara-saudara, fenomena jaringan Islam liberal ini muncul pada tahun 2001 setelah era reformasi di tanah air, ya. Nah, muncullah pandangan-pandangan baru didukung oleh media massa, bahkan sempat mengiklankan diri, ya. Pernah bikin iklan di televisi-televisi di tanah air pada tahun 2002-2003 gitu. Saya juga masih di Kairo, tidak lihat langsung, cuma dengar kabarnya, tentang Islam warna-warni. Pernah dengar? Islam warna-warni, bahwa Islam itu tidak satu pandangan, Islam itu beragam ijtihadnya, Islam itu beragam praktek dan aplikasinya. Sehingga kita harus toleran dan menganggap juga membawa pemikiran semua agama itu sama, kebenaran adalah relatif, kitab suci tidak sakral, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak bapak-bapak untuk melihat bagaimana sih pemikiran liberal ini, terutama yang terkait dengan kajian Al-Quran. Karena kita tahu Al-Quran memiliki posisi yang sangat sentral, yang sangat khusus di tengah-tengah umat Islam. Begitu dimuliakan, begitu disakralkan, karena diyakini bahwa redaksi dan maknanya itu diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kitab yang paling otentik dalam sejarah manusia, dan juga sebagai wahyu yang final.
Final dalam artian dia sudah merupakan terakhir, wahyu yang pamungkas. Semua ajarannya adalah berisi kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keyakinan semacam inilah yang ingin ditembus dan didobrak oleh para pemikir Islam liberal. Saudara-saudara yang berbahagia, saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk mewaspadai maraknya gerakan liberal Islam ini yang membawa dan mengusung hal-hal yang bid'ah. Bid'ah dalam pengertian yang bisa membuat orang tersebut kufur dan keluar dari agama Islam. Bukan bid'ah yang sering kita kenal perbedaannya antara sunnah ini sunnah atau tidak. Itu tidak mengeluarkan orang dari Islam. Perbedaan dalam hal-hal yang furu'iyah, yang sering orang berdebat ini bid'ah atau tidak, nah ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini adalah ikhtilaf. Tetapi perbedaan maksud daripada bid'ah yang bisa menghancurkan agama adalah perkataan-perkataan, keyakinan-keyakinan, kemudian fikiran-fikiran yang bisa mengubah prinsip-prinsip pokok dalam ajaran agama Islam. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam salah satu sabdanya, diriwayatkan oleh Imam Tabrani, man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Kalau ada orang yang menghormati, orang yang menyanjung-nyanjung, orang yang memuja-muja pelaku bid'ah yang mengubah prinsip dasar ajaran agama, maka kata Rasulullah, faqad a'ana ala hadmil Islam, maka orang itu telah berkontribusi, membantu untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nauzubillah. Apa contoh perilaku, pernyataan dan pikiran yang menyebabkan kita menghancurkan Islam dan membuang prinsip-prinsip pokok dalam ajaran agama Islam adalah seperti yang dikatakan oleh seorang tokoh liberal di dunia, di luar negeri, ini yang namanya Muhammad Arkun. Muhammad Arkun ini kelahiran Aljazair, lahir dalam keadaan muslim, tapi kemudian dia banyak belajar di barat dan menetap di barat puluhan tahun sampai sekarang di Paris, dan menjabat sebagai guru besar di Sorbonne University. Juga ada yang namanya Nasr Hamid Abu Zaid, orang Mesir, cendekiawan, meraih gelar doktor Fakultas Bidang Sastra Arab dari Cairo University pada tahun 1982. Ya. Uniknya, ini orang yang namanya Abu Zaid, ya. Kemudian banyak dia mengembangkan teori-teori seputar penafsiran. Ketika pada tahun 1994, ya, di Mesir, dia ingin mengajukan diri, mempromosikan diri untuk mendapatkan gelar profesor atau guru besar bidang sastra Arab. Tentu ada yang namanya sidang, ya, pengujian dari senat guru besar. Dia harus melahirkan karya ilmiah, karya tulis yang layak, ya, dinilai sebagai bahwa ini adalah karya yang baik, yang bermutu, sehingga dia berhak untuk mendapatkan pangkat guru besar atau profesor. Dia mengajukan bukunya yang berjudul Dirasah Mafhumun Nas Dirasah fi Ulumil Quran, tentang konsep teks Al-Quran di dalam kitab-kitab ulumul Quran. Dia mengatakan di dalam buku itu bahwa Al-Quran adalah produk sejarah, Quran adalah produk budaya. Quran tidak lain adalah teks manusiawi yang dikarang oleh Nabi Muhammad berdasarkan riwayat yang konon itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini menimbulkan satu gelombang kritik yang sangat tajam, protes dari guru-guru besar di Cairo University, yang mana dia mau mengambil pangkat profesor itu akhirnya ditolak promosi guru besarnya. Bukan hanya ditolak promosi guru besarnya di kalangan sivitas akademik, tetapi lalu kemudian berita ini menyebar luas, ditangkap oleh banyak ulama Al-Azhar, para da'i, para khatib Jumat, sehingga ini menjadi sebuah isu nasional dan mengundang beberapa ulama di Mesir untuk menggugat Nasr Hamid Abu Zaid ini ke pengadilan tinggi negara untuk mencabut perkataan-perkataannya atau tulisan-tulisannya dalam buku yang dia tulis untuk meraih pangkat guru besar tersebut. Bahkan bukan hanya itu, ini masuk dalam ranah hukum. Ada hisbah dalam wilayah agama. Hisbah itu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Orang tidak boleh di dalam sebuah masyarakat muslim melontarkan pernyataan-pernyataan, pikiran-pikiran yang menodai agama Islam itu sendiri. Kalau dia non muslim mungkin bisa dimaklumi karena ketidaktahuannya. Tapi kalau dia berakidah Islam, menyatakan diri muslim, lalu kemudian menodai kitab sucinya sendiri, mengatakan ini Quran adalah karangan Muhammad, Quran adalah produk sejarah, Quran adalah produk budaya, Quran adalah teks manusia, maka ini tentu menjadi satu masalah besar yang bisa mengeluarkan orang tersebut dari agama Islam. Nah, ini produk awal daripada masuknya pemikiran filsafat liberal, yaitu tentang hermeneutika. Nanti akan saya jelaskan bagaimana sih hermeneutika itu. Nah, ini produk pemikiran dari orang-orang liberal yang ada di dunia. Mereka mengatakan Quran adalah produk sejarah, kemudian Mushaf Utsmani adalah hasil konstruksi sosial budaya, yang mana merupakan sesuatu wilayah yang tidak terfikirkan karena ada pemaksaan dari penguasa resmi negara. Arkun misalnya mengatakan bahwa wahyu hanya dapat diketahui oleh manusia melalui edisi dunia yang ada sekarang. Mushaf yang ada sekarang itulah yang kita kenal, itu sudah melalui proses penulisan manusia, mengalami modifikasi, mengalami revisi, mengalami pergantian dan perubahan-perubahan. Hasil dari pemilihan-pemilihan, hasil dari selera penguasa, karena dibentuk oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Khalifah siapa? Utsman bin Affan. Ini orang-orang liberal selalu curiga kepada teks. Sama ketika misalnya mereka mengambil ide ini dari orang-orang liberal, Kristen dan Yahudi ketika mereka mencurigai teks Bible. Karena Bible adalah karangan manusia, murid-murid Yesus. Baru ditulis setelah 100 tahun lebih Al-Masih wafat atau disalib menurut keyakinan Kristiani. Tapi berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ditulis dari semenjak wahyu itu diturunkan kepada Rasulullah, berdasarkan pengamatan dan pengawasan langsung oleh Nabi. Dan setiap tahun di bulan Ramadan, malaikat Jibril datang sengaja kepada Rasulullah untuk mudarasah tadarus Al-Quran. Mana yang sudah diwahyukan itu diulang-ulang bacaannya, kemudian juga tulisannya diperbaiki dan seterusnya. Nah, inilah salah satu produk pemikiran liberal. Nah, kalau sudah Al-Quran dikatakan produk sejarah, produk budaya, teks manusia, maka Quran tidak lagi sakral, tidak lagi suci. Untuk apa disucikan oleh umat Islam? Sehingga mereka melahirkan gerakan desakralisasi Al-Quran. Al-Quran tidak perlu disucikan. Tujuannya bukan hanya tidak mensucikan Al-Quran, bukan masalah kita batal wudhu
atau junub boleh pegang Quran atau tidak, bukan masalah itu. Tapi masalahnya, intinya di balik itu ada gerakan seruan untuk tidak usah menjadikan Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Faham? Ini sebenarnya ideologi yang ada di belakang faham liberal. Islam tidak usah dijadikan sebagai pedoman, Quran, ajaran-ajaran Al-Quran itu tidak perlu dijadikan sebagai pedoman hidup umat Islam. Kenapa? Karena dia memang tidak suci. Karangan manusia, karangan Muhammad, produk budaya Arab, hukum-hukum Al-Quran hanya cocok sesuai dengan budaya Arab katanya pada abad ke-7 Masehi. Nah saudara-saudara, kita lihat lagi perkembangan di belahan dunia lain. Kalau tadi ada di Prancis, ada di Mesir, sekarang ada di Pakistan, yaitu Profesor Fazlur Rahman, seorang guru besar yang mengajar di McGill University. Tadinya beliau menjabat sebagai direktur pusat kajian Islam di Pakistan. Sangat akrab dengan pendiri negara Islam Pakistan, yaitu Presiden Ziaul Haq. Tetapi kemudian ijtihad-ijtihadnya banyak melanggar dan menolak hukum-hukum Al-Quran. Fazlur Rahman ini menggunakan metode hermeneutika, pemahaman teks atau filsafat pemahaman teks ala barat yang pernah diterapkan untuk Bible dan ingin ditransfer untuk memahami kitab suci Al-Quran. Dia mengatakan bagaimana tafsir yang ada sekarang itu sangat tradisional, karena pendekatan yang dilakukan oleh para mufasir bersifat parsial dan atomistik. Termasuk ayat-ayat Al-Quran sangat parsial sifatnya, hukum-hukumnya. Bagi Fazlur Rahman, metode menafsirkan Al-Quran itu harus melalui cara gerakan ganda atau double movement. Bagaimana kita kembali ke masa silam, tetapi kemudian kita ambil dari masa silam itu, teks-teks suci itu hanya makna-makna etiknya saja, etosnya saja yang kita ambil. Nilai-nilai etis, nilai-nilai moralnya saja yang kita ambil untuk bisa diterapkan di dunia modern sekarang ini. Contoh, kalau di dalam Al-Quran hukuman mencuri itu adalah potong tangan, maka kata Fazlur Rahman, di masa sekarang ini tidak perlu kita menegakkan hukuman potong tangan, karena situasinya sudah berbeda, zaman sudah berubah. Kita ambil nilai-nilai etis dan moralnya saja, bahwa hukuman mencuri itu tetap ada, bagaimana menimbulkan efek jera kepada para pencuri, tetapi caranya tidak harus sama dengan apa yang pernah dicantumkan, diwahyukan Allah dalam Al-Quran. Sekarang tidak perlu pakai potong tangan. Dunia sudah menolak hukuman-hukuman fisik seperti itu. Yang ada adalah hukuman kurungan fisik, kurungan badan. Itulah yang diambil untuk mengganti hukum Quran. Paham? Nah. Dia juga menolak poligami. Itu hanya cocok untuk masyarakat Arab, tribalisme yang nafsu syahwatnya tinggi, yang suka makan kambing. Indonesia juga suka makan kambing muda ya, ada sate kambing. Jadi bukan hanya di Arab saja. Kemudian juga menolak bunga bank sebagai riba. Padahal para ulama sudah menyatakan ijma dari berbagai seluruh dunia Islam bahwa bunga bank yang ada sekarang ini sudah termasuk bagian daripada riba. Tinggal bagaimana kita membumikan pemahaman ini kepada umat Islam untuk mempraktekkan atau terbebas dari riba. Ini yang perlu difikirkan bersama. Dan juga banyak hukum-hukum Islam yang lainnya. Ini pandangan-pandangan awal-awal daripada Islam liberal yang ada di belahan dunia lain. Nah, ide Fazlur Rahman ini kemudian dibawa ke Indonesia oleh siapa? Oleh Nurcholish Madjid, karena dia muridnya di Chicago University. Ya. Lalu ditransfer karena menterinya adalah juga liberal, Munawir Sazali, maka ditransferlah menjadi sebuah gerakan namanya reaktualisasi ajaran Islam.
Sehingga Pak Munawir pernah melontarkan gagasan ketika ingin menerbitkan buku kompilasi hukum Islam yang memberikan aturan baku panduan untuk orang Islam dalam masalah waris, pernikahan dan lain sebagainya. Dia melontarkan pembagian waris laki-laki, anak laki-laki dan perempuan disamakan saja, satu sama satu, setara, tidak perlu 2:1. Ini imbas daripada gagasan Islam liberal yang ada di negara lain. Yang kita ambil adalah nilai keadilan dari warisan itu. Hukuman-hukuman atau jenis-jenis hukum di dalam Al-Quran yang sudah ditentukan itu tidak baku katanya. Dia bisa bergerak sesuai dengan pergerakan zaman. Kalau sekarang posisi laki-laki dan perempuan itu sejajar, sama-sama bekerja, sama-sama menuntut ilmu, kenapa dibedakan warisannya di dalam syariat Islam? Yang kita ambil, kita tidak dianggap, menurut Pak Munawir, kita bukan yang meninggalkan hukum Islam. Yang kita ambil adalah nilai etis, nilai moral hukum Islam itu, lalu kita transfer ke dunia modern ini, kita terapkan. Karena tidak sesuai lagi bentuk formal daripada hukum Islam itu, maka yang kita ambil adalah semangatnya, dan bentuk formula hukum itu bisa berubah. Sekarang kalau dulu 2:1, karena perempuan itu tidak bekerja, karena perempuan itu makhluk yang lemah, karena perempuan tidak berpendidikan pada saat itu, wajar 2:1. Tapi sekarang kondisi sudah terbalik, sudah setara, bahkan dalam beberapa hal posisi perempuan kadang lebih tinggi, menjabat sebagai eksekutif manager, menjabat sebagai presiden, pernah menjadi ini dan itu dan sebagainya, menjadi top dalam perusahaan dan lain sebagainya, maka dia harus sejajar, setara. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, contoh lain daripada gerakan lontaran-lontaran daripada pemikiran Islam liberal ini adalah misalkan masalah penghalalan homoseksual. Sempat kemarin beberapa bulan yang lalu ya, mau ada konferensi internasional gay dan homoseks serta lesbian di Surabaya. Ditolak, lalu mau pindah ke Jogja. Sultan Jogja Hamengkubuwono ini juga bingung. Ini Jogja sebagai ibu kota kerajaan yang bersifat multikultural katanya, menghargai perbedaan budaya dan sebagainya, tetapi juga di sisi lain juga dia bingung. Ini masyarakat warga saya yang mayoritas muslim juga banyak yang menolak. Akhirnya ya tidak jadi. Tetapi yang namanya Islam liberal atau kelompok-kelompok liberal di dalam Islam ini, mereka ingin menggiring opini umat Islam untuk kita toleran dan berdamai dengan para pelaku homoseksual itu. Minimal kalau kita tidak ingin menghalalkan atau melegalkan homoseksual, kita cukup tidak memvonis mereka sesat dan sebagai orang-orang yang menyimpang dari ajaran agama. Padahal mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari fitrah dan agama. Tidak perlu, misalkan memang kita tidak diperintahkan oleh agama kita untuk menghakimi. Ya. Ada hukuman bagi para pelaku homoseksual, tetapi lebih baik caranya adalah dengan mendakwahi mereka, melakukan pendekatan-pendekatan kepada mereka untuk menyadarkan mereka supaya kembali kepada fitrahnya. Tetapi orang-orang liberal ini, saudara-saudara, ini melegalkan kawin sesama jenis. Ada buku yang diterbitkan oleh Lembaga Studi Sosial dan Agama pada tahun 2005, judulnya Indahnya Kawin Sesama Jenis. Dalam buku itu disebutkan bahwa homoseks sebenarnya diharamkan karena penafsiran yang tidak kritis. Penulisnya lalu menafsirkan dengan kritis, dengan pendekatan metode hermeneutika. Dia mengklaim dirinya sebagai orang yang kritis. Kenapa sih ada pandangan di tengah masyarakat homoseks itu menyimpang? Sebenarnya tidak menyimpang. Oh, mereka orang baik-baik. Sering itu ditampilkan di workshop. Ini kita masih sholat, ya,
berperilaku bertetangga juga baik-baik, tidak mengganggu tetangga, tidak mengganggu hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat, kita baik-baik saja. Hanya kecenderungan seksnya yang berbeda. Nah, si penulis itu ingin menafsirkan secara kritis ayat-ayat atau kisah tentang Nabi Lut dan kaumnya di dalam Al-Quran. Nah, kalau begitu, kalau misalkan kaum homoseks ini tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, untuk apa kita haramkan? Ya. Kalau begitu, ayat-ayat Al-Quran, ajaran-ajaran agama perlu ditafsir ulang. Kisah-kisah tentang kaum Nabi Lut ini ditafsir ulang oleh penulis buku tersebut dengan mengatakan bahwa motif Nabi Lut dalam mengharamkan homoseksual, coba di sini saja sudah salah. Yang mengharamkan homoseksual bukan Nabi Lut, itu Allah. Ini sudah ingin digiring bahwa masalah halal dan haram itu adalah karangan rekayasa manusia, termasuk Nabi dan Rasul. Padahal itu hukum Allah. Jadi kata-katanya juga harus kita ini ya, jeli. Motif Nabi Lut dalam mengharamkan homoseks seperti dalam surat Al-A'raf ayat 80-84 dan Hud 77 dan 82 itu tidak lepas dari faktor kepentingan Nabi Lut sendiri. Kenapa? Karena dia kecewa, stres. Kenapa? Karena gagal menikahkan putrinya dengan dua laki-laki yang ganteng-ganteng, yang berperawakan tegap. Wah, ditolak anaknya, anak putri bapak ditolak sama laki-laki yang fisiknya bagus, kemudian penghasilannya juga mantap, pendapatannya tinggi. Itu katanya sakit hati kan orang tua. Nah, Nabi Lut ini sakit hati katanya, lalu mendoakan dan melaknat kaumnya supaya diturunkan azab dari Allah Subhanahu, sehingga lahirlah status haram terhadap homoseksual itu. Coba, padahal Quran sudah menjelaskan perilaku itu adalah perilaku yang menyimpang dari kodrat fitrah manusia dan itu diharamkan. Bukan hanya dalam Al-Quran, tetapi juga seluruh ajaran agama, termasuk Kristen dan Yahudi. Inilah juga yang kemudian dalam satu wawancara, ya, Musdah Mulia, Profesor Doktor dari UIN Jakarta, itu wawancara di koran The Jakarta Post juga menyatakan homoseksualitas itu adalah halal. Kenapa? Karena tidak menyimpang dari fitrah manusia. Ini juga tafsir hermeneutika. Ada lagi kasus yang menghebohkan dunia Islam, lalu kemudian ditanggapi, direspon secara bersemangat oleh orang-orang liberal ini, yaitu tentang wanita mengimami sholat Jumat. Tidak ada dalam sejarah Islam perempuan mengimami, jangankan mengimami sholat Jumat, mengimami sholat fardu saja yang makmumnya laki-laki atau campur laki-laki, ada laki-laki dan perempuannya, itu tidak diperkenankan, tidak ada dalam praktek sejarah perjalanan Rasulullah SAW. Tapi kemudian ada seorang profesor Islamic Studies di Virginia Commonwealth University, yaitu Aminah Wadud, ya, menyatakan, ya, dalam bukunya Quran and Woman, Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective, Quran dan Wanita, bagaimana membaca ulang teks suci dari perspektif perempuan. Sekarang ada aliran pengarus utamaan gender, ya, atau feminisme, untuk mengkaji ulang, menafsir ulang, dan mengkritik hukum-hukum Islam yang diangkat langsung dari Quran dan Sunnah yang bersifat qat'i, yang bersifat pasti. Dia mengatakan bahwa penafsiran Quran model klasik yang ada saat ini sangat bias gender dan menindas perempuan. Sebenarnya dia ingin mengatakan bukan tafsirnya, Qurannya sendiri yang menindas perempuan, ya. Sehingga kemudian beberapa tahun silam, pada tahun 2005, 18 Maret 2005, dia menghebohkan dunia Islam dengan menjadi imam sekaligus khotib Jumat
Itu pun dilaksanakan Jumatannya di sebuah katedral New York karena ditolak oleh umat Islam sholat di masjid. Bagaimana sih sholat di masjid perempuan yang jadi khotib dan imam Jumatan? Yang perhatian bisa jadi makmumnya bukan perhatian kepada isi khutbah Jumatnya, perhatian kepada perempuan itu. Ya. Nah ini saudara-saudara, ini adalah salah satu imbas dari pemahaman Al-Quran atau ajaran Islam secara umum melalui pendekatan tafsir yang liberal yang namanya adalah hermeneutika. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, banyak lagi contoh-contoh. Itu hanya beberapa contoh-contoh kasus. Ya, soal imam Jumat, soal menolak hukum-hukum Islam, masalah legalisasi terhadap hukuman bagi homoseksual, kemudian pernyataan-pernyataan yang menodai kitab suci Al-Quran, ya, itu adalah salah satu imbas dari penerapan sebuah metode penafsiran asing yang berasal dari barat yang lalu ingin diimpor, ditransfer ke dalam umat Islam untuk menafsirkan kitab suci Al-Quran. Namanya adalah hermeneutika. Nah, saudara-saudara, sudah sampai di sini. Inilah yang kemudian melahirkan atau memotivasi saya untuk melakukan penelitian di Universitas Al-Azhar, Fakultas Usuluddin jurusan tafsir, melakukan penelitian, menulis penelitian tesis master saya di bidang studi Al-Quran dan tafsir, yaitu tentang metodologi tafsir hermeneutika. Karena ini sudah banyak didengungkan. Bapak mungkin kalau masuk ke dalam tanya-tanya ke mahasiswa perguruan tinggi Islam, jurusan Usuluddin, jurusan syariah, jurusan tarbiyah, itu sangat akrab sekali dengan hermeneutika ini. Kayaknya nggak sah kalau menafsirkan Quran tanpa metode hermeneutika. Seperti tidak sahnya orang kalau sholat tanpa wudu. Dan sangat alergi mereka kepada kitab-kitab tafsir yang ada pernah ditulis oleh ulama-ulama kita. Bahkan mencurigai para ulama. Imam Syafi'i dikatakan sangat bias, kures pandangan-pandangan keagamaannya. Dia lebih berpihak kepada ideologi Quraisy, mensakralkan kitab suci, mensakralkan bahasa Arab, sehingga lahirlah pandangan-pandangan yang minor, yang negatif terhadap perempuan. Kenapa? Karena dari pandangan teori-teori usul fikihnya Imam Syafi'i. Nah, ini di kalangan perguruan tinggi agama Islam, IAIN, UIN dan sebagainya, bahkan sampai ke daerah-daerah, Pak. Itu sudah biasa mereka mahasiswa dan dosen-dosennya itu melontarkan pernyataan-pernyataan yang kalau menurut ajaran Islam yang kita yakini itu banyak pernyataan-pernyataan yang sudah membuat orang keluar dari ajaran agama Islam. Ya. Alasannya adalah kebebasan berijtihad. Menggunakan ilmu-ilmu studi sosial dan budaya dalam mengkaji agama, atau cultural studies dalam menafsirkan ajaran-ajaran agama, sehingga masuklah metode hermeneutika ini untuk menafsirkan Al-Quran. Kalau tadi kita melihat kasus-kasus banyak contoh ya, tentang penerapan, bagaimana pemikir-pemikir liberal ini ingin menggusur ajaran Islam, menolak hukum-hukum Islam, menolak hukum-hukum Al-Quran, maka kita harus tahu apa filsafat, metodologi yang mereka pakai untuk sampai kepada ajaran-ajaran yang liberal itu. Ternyata inilah yang namanya hermeneutika yang ada di balik tafsir-tafsir liberal yang sangat menyesatkan umat Islam tersebut, yaitu namanya hermeneutika. Oleh sebab itu, kita harus kritis terhadap hermeneutika. Umat Islam ini harus kita bimbing, kita lindungi supaya mereka tidak termakan oleh
penerapan daripada tafsir-tafsir liberal menurut cara-cara hermeneutik. Oleh sebab itu, kenapa kita perlu untuk mengkritik hermeneutika? Karena filsafat pemahaman teks ala barat inilah yang menjadi alat bulldozer paling efektif di balik program sekularisasi dan liberalisasi studi Islam dan Al-Quran secara khusus, yang ujung-ujungnya adalah untuk meliberalkan dan mensekulerkan masyarakat muslim. Apa sekularisasi? Apa liberalisasi? Itu kaitannya dengan bagaimana kita sebagai umat beragama supaya tidak percaya terhadap hukum-hukum agama, tidak percaya adanya hukum-hukum Allah, ya, sehingga kita ini bisa ikut pandangan hidup yang datang dari barat, mengikuti dan menerima nilai-nilai modernitas yang ada di barat itu, yang ingin sengaja diterapkan dan disebarluaskan ke tengah-tengah umat Islam. Jadi intinya akar masalahnya ada di metode hermeneutika ini, langkah-langkah yang semacam itu. Nah, inilah yang disebut dengan fenomena gunung es. Tadi sudah saya singgung sejarahnya. Wabah virus liberal dengan tafsir hermeneutika dimulai sejak kapan? Lalu kemudian melahirkan banyak skripsi, banyak tesis, banyak disertasi di perguruan tinggi agama Islam yang isinya menolak hukum syariah, menolak kitab suci Al-Quran, mengkritik penafsiran-penafsiran para ulama, bahkan sampai tahap pada taraf untuk mengubah prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Ada satu tesis yang pernah terbit di Indonesia ini, yang diberikan award oleh Departemen Agama, coba, penghargaan. Jadi negara, ulul amri memberikan, kita kan atiullah, atiur rasul, ulul amri, ya. Menteri Agama itu ulul amri, bukan? Ulul amri salah satunya. Itu memberikan penghargaan kepada tesis master yang ditulis oleh salah seorang dosen perguruan tinggi agama Islam, yang sekarang dia bekerja mengajar di Stein Ponorogo. Itu tesisnya judulnya menggugat otentisitas wahyu Tuhan. Tidak percaya kepada Quran, hukum-hukum Quran banyak yang dianulir, ini dan itu dan lain sebagainya. Coba, pemerintah yang diangkat oleh umat Islam memberikan penghargaan kepada buku tulisan-tulisan yang menghancurkan Islam itu sendiri. Ini negara macam apa? Ya. Atas kedok karya tulis ilmiah, kebebasan berekspresi, kebebasan menyatakan pendapat, tetapi sudah keterlaluan. Dosen ini juga, saya ketemu kemarin waktu bedah buku ini di Stein Ponorogo, tempat dia mengajar. Kebetulan dia jadi pembanding panelis. Ya. Saya katakan, kalau saudara hidup pada masa Rasulullah, lalu kemudian pada masa sahabat menyatakan pendapat kayak begini ini saya yakin Rasulullah akan memberikan hukuman yang keras kepada saudara. Kenapa? Karena dalam buku saudara yang baru, dalam judul bukunya itu Arah Baru Studi Ulumul Quran, itu dia menulis begini, kita harus bisa membedakan 3 hal yang terkait dengan kitab suci agama Islam: wahyu, Al-Quran, dan mushaf. Wahyu itulah yang 100% menyimpan maksud dan kehendak Allah, dan itu hanya ada di Lauh Mahfuz, tidak bisa lagi diterima oleh umat Islam. Lalu ketika wahyu itu diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad, yang namanya Al-Quran, itulah yang tersisa dari pesan maksud Allah itu hanya 50%. Lalu Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah dikodifikasi oleh Sayyidina Utsman bin Affan ketika dia menjabat sebagai khalifah, karena khawatir Quran ini hilang, Quran ini musnah karena banyak para penghafal Quran yang berguguran di medan perang. Ini dinamakan mushaf,
sudah mengalami proses sejarah manusiawi, mengalami proses editing, pengurangan dan penambahan, sehingga yang tersisa sekarang di dalam mushaf itu hanya 30% dari pesan Allah. Ini luar biasa. Orang Islam menulis seperti ini lebih hebat, lebih jahat daripada orientalis menulis tentang Al-Quran. Nah ini sudah biasa ya, dilindungi orang-orang semacam ini ya. Lalu kemudian saudara-saudara, bapak-bapak hadirin, muncul counter legal draft kompilasi hukum Islam yang pada tahun 2004 itu di era Menteri Agama Said Agil Munawar yang ingin merombak dan melucuti aspek-aspek yang qot'i dalam sistem hukum Islam. Seperti tadi masalah waris laki-laki dan perempuan 2:1, lalu kemudian masalah kawin beda agama itu dihalalkan, padahal di dalam Al-Quran itu diharamkan. Alasannya apa? Kontekstualisasi. Ajaran Islam dulu orang kafir itu memusuhi Nabi dan umat Islam, sehingga wajar diharamkan kawin beda agama. Tapi kalau sekarang kan tidak ada peperangan antara muslim dan non-muslim, maka kita harus toleransi, bahkan kalau perlu kawin beda agama ya. Ada lagi produk dari tafsir kompilasi hukum Islam ini ya, seperti masalah talak, masalah perkawinan ya. Mahar itu bukan lagi kewajiban laki-laki, tapi bisa juga perempuan memberikan mahar, laki-laki tidak usah. Iddah kalau ditalak dalam talak atau kematian, tidak perlu perempuan ada masa iddah menunggu kalau dia ingin menikah lagi. Sebaliknya, laki-laki yang sekarang harus memiliki masa iddah ya, menunggu, jangan langsung terus kawin. Inilah kesetaraan gender ya. Kalau perempuan harus menunggu, kenapa laki-laki tidak boleh menunggu, dibiarkan begitu saja, mau kawin terserah kapan saja. Nah ini, padahal dia tidak tahu bagaimana rahasia-rahasia Allah yang diberikan di balik hukum-hukum tersebut. Kenapa porsi waris anak laki-laki lebih banyak 2 kali lipat dari perempuan? Ada hikmahnya. Kenapa hak talak itu dipegang oleh laki-laki? Ada hikmahnya. Kenapa ada masa iddah untuk perempuan yang ditalak atau yang ditinggal suaminya meninggal? Ada hikmahnya. Ada alasannya, ada makosidnya, yang itu tidak boleh dilepas dari hukum tersebut ya. Kalau ada yang mau tanya, silakan nanti dalam diskusi saya jawab. Saya tidak perlu jawab subhat itu sekarang. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, itulah beberapa hal yang menyangkut masalah tafsir dalam kehidupan umat Islam ini sangat liberal. Ya. Tujuannya apa, hadirin yang berbahagia? Supaya kenapa perlu diterapkan metode liberal dalam kajian Al-Quran? Supaya teks-teks primer agama Islam ini yang sudah menjadi pedoman dan panduan umat Islam bisa ditundukkan mengikuti irama nilai-nilai modernitas sekuler. Yang kedua, bahkan sampai pada taraf mengubah prinsip dan pokok ajaran agama karena ingin keluar dari kungkungan ideologis Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, mereka juga ingin membatalkan absolusitas teks Al-Quran melalui apa? Cara menganalisis bahwa teks itu mengalami historisitas, punya sejarahnya sendiri, punya latar belakang sendiri, hanya cocok untuk kultur Arab abad ke-7 di masa Rasulullah saja, dan lain sebagainya. Dan juga Al-Quran itu bersifat relatif. Kenapa? Al-Quran itu katanya adalah produk budaya, produk teks manusia dan lain sebagainya. Dan akhirnya mereka juga ingin mengulang apa yang pernah dilakukan oleh kalangan liberal Yahudi dan Kristen yang sukses untuk melakukan studi kritik literatur dan sejarah ya, yang mereka praktekkan untuk kitab suci Bible. Nah, oleh sebab itu umat Islam harus ikut langkah mereka.
Kalau Barat maju dengan cara mengkritik dan menganulir kitab sucinya, maka umat Islam juga kalau ingin maju, ingin progresif, ingin modern, juga harus menempuh jalan yang sama, mengkritik kitab sucinya dan menganulir ajaran-ajaran agama itu dari kehidupan. Itulah inti daripada sekularisme, yang memunculkan pandangan bahwa Quran dan Sunnah sudah ketinggalan zaman, sudah tidak berlaku lagi, karena bisa kalau diberlakukan hukum-hukum Quran itu hanya menghalangi proses integrasi umat Islam dengan nilai-nilai globalisasi kontemporer. Demikianlah Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, apa dan bagaimana bahaya hermeneutika ini serta contoh-contohnya dari apa yang pernah saya alami. Saya lakukan penelitian. Kalau buku ini bisa Bapak-bapak beli atau bisa Bapak-bapak miliki dan ibu-ibu, silakan menghubungi pengurus, karena ini banyak bersinggungan tentang isu-isu tentang liberal dan bagaimana praktek penafsiran metodologinya. Memang agak sedikit ilmiah, tapi ini penting untuk mengimbangi tulisan-tulisan yang juga berbaju ilmiah dengan bahasa ilmiah yang ditulis oleh banyak dosen-dosen perguruan tinggi agama Islam yang menyebarkan racun liberal dan virus-virus liberal ini kepada anak-anak umat Islam. Ya, jadi diharapkan ini bisa mendobrak, ya, bisa memberikan jawaban yang baik kepada dunia perguruan tinggi, untuk supaya mereka juga bersikap balance, bukan hanya menerima ajaran-ajaran liberal dan metodologi penafsirannya, tapi juga mengimbanginya dengan cara apa? Melihat metode penafsiran Islam yang khas menurut Islam itu bagaimana. Tidak keluar dari ajaran Quran dan Sunnah. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram, yang syubhat adalah syubhat. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang halal tetap halal dari zaman Rasul sampai kiamat, yang haram juga tetap haram. Ini kan tidak. Melalui tafsir-tafsir liberal ini, yang halal bisa jadi haram, yang haram justru bisa menjadi halal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu dia membela Islam. Di mimbar itu dia menyampaikan keunggulan-keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.